Akhirnya Manchester United pesta gol di Old Trafford. Luar biasa, luar biasa. Glory, glory Man United. Glory, glory Man United. Yes, Manchester United akhirnya lolos ke babak 8 besar kompetisi Europa League dengan skor 4-1 saat melawan Real Sociedad. Luar biasa, luar biasa. Akhirnya Manchester United bisa menang dengan penuh meyakinkan, bisa membantai lawannya di Old Trafford. Luar biasa. Inilah yang selalu kita tunggu-tunggu. Laga di mana Manchester United tampil sangat meyakinkan dengan skor luar biasa besar dan pesta gol sampai akhir pertandingan. Selamat, 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 selamat. MU kalau di hari Jumat bukan Manchester United, Mubarak United. Nah, aku sudah bilang dari video preview kemarin ya teman-teman. Senangnya hari ini menikmati puasa di hari Jumat dengan suasana yang sangat sumringah, sangat bersemangat sekali. Opening dulu kali ya. Halo telur, selamat datang di Medu United, channel fans MU paling natural. Menang dipuji, kalah dibully. Tapi mohon maaf, kali ini kita full memuji penampilan Manchester United. Sampai akhir video kita akan full senyum, full sumringah, dengan penuh tertawa bahagia. Bagaimana tidak, di laga tadi saat melawan Real Sociedad di leg kedua kompetisi Europa League, Manchester United tampil sangat meyakinkan. Bagaimana tidak, selama 90 menit Manchester United tampil mendominasi. Para pemain menunjukkan determinasinya sejak menit awal sampai pertandingan selesai. Luar biasa, dan itu terlihat sekali ya teman-teman, keinginan dari para pemain Manchester United untuk menunjukkan kualitas terbaiknya, untuk menunjukkan performa terbaiknya, untuk menunjukkan bahwa ya kita masih layak berada di kompetisi Eropa ini. Meskipun sempat kebobolan lebih dulu lewat tendangan penalti di menit ke 10-11 tadi, tapi pada akhirnya Manchester United menunjukkan fighting spirit yang luar biasa, menunjukkan jiwa-jiwa petarungnya bahwa ya ini laga kandang, ini leg kedua kompetisi Europa League. Manchester United mau nggak mau harus bisa meraih kemenangan, dan itu terbukti. Dengan skor akhir 4-1, menurutku semua momentum bisa dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain Manchester United. Meskipun masih ada beberapa hal yang menurutku kurang maksimal ketika berada di dalam kotak penalti. Tapi terlepas hal itu semua, ya Manchester United sangat layak menang. Determinasinya luar biasa hebat. Keren, keren. Inilah yang selalu kita tunggu-tunggu semua ya teman-teman. Sejak pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika Manchester United kalau nggak kalah ya imbang, menang pun hanya 1-0, sulit sekali dalam mencetak gol. Tapi di laga tadi, alarm. Tapi di laga tadi Manchester United bisa menunjukkan bahwa ya inilah Manchester United yang selalu kita tunggu-tunggu. Dan sekarang kita akan melihat performa dari masing-masing pemain. Mengapa di laga tadi Manchester United bisa tampil maksimal, bisa mencetak gol banyak, dan meraih kemenangan yang sangat manis. Waduh. Pokoknya full senyum lor. Full senyum. Logo kebanggaan ini lor lah. Kebanggaan nih, kebanggaan. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Manchester United bisa meraih kemenangan meyakinkan. Oh iya, kita akan ini ya membahas performa dari masing-masing pemainnya. Sampai lupa dulur. Saking apa ya? Saking excitednya, saking senangnya gitu loh. Pertama mari kita melihat performa dari kiper kesayangan kita, Andre Onana. Ya, sebetulnya nggak terlalu kelihatan ya Andre Onana ya, karena dari sisi Real Sociedad sendiri juga nggak begitu banyak shoot yang berbahaya di gawang Andre Onana, dan kebobolan menit 10 tadi juga karena tendangan penalti yang Andre Onana memang nggak bisa ya. Kalau sudah tendangan penalti, kita hanya bisa pasrah. Sulit sekali peluangnya bagi Andre Onana melakukan save di tendangan penalti. Untuk lini pertahanan
menurutku sudah cukup solid ya. Meskipun Matthijs de Ligt yang menjadi penyebab tendangan penalti bagi Real Sociedad itu pun ya pelanggarannya sebenarnya soft banget ya, sangat tipis, dan ya kalau di kompetisi Eropa seperti ini sentuhan apapun itu sangat sensitif. Maka dari itu nanti kita bahas dari sisi statistik ya. Tapi terlepas hal itu semua, di lini pertahanan sudah cukup solid menurutku. Hanya saja untuk Eden Heaven ini yang menurutku cukup riskan sebetulnya di laga tadi, karena sepertinya para pemain Real Sociedad ini sangat memahami kalau Eden Heaven ini pemain baru yang didatangkan ke Manchester United dan secara usia masih sangat muda, masih minim pengalaman dan jam terbang bersama Manchester United. Akhirnya untuk untuk membangun serangan itu selalu dimulai dari sisi Eden Heaven, dari sisi kanan Real Sociedad, sisinya Kubo ya, Takefusa Kubo. Tapi meskipun begitu, Eden Heaven bisa tetap tenang meskipun ada beberapa momentum grogi, tapi pada akhirnya dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan secara keseluruhan tampil bagus lini pertahanan. Selanjutnya mari kita lihat di lini tengah Manchester United, dimulai dari wingback kanan dulu, Diogo Dalot. Sebetulnya ya teman-teman, Diogo Dalot nggak kelihatan di laga tadi, asli nggak kelihatan. Dia nggak berani crossing ya, terus umpan-umpan progresinya juga nggak terlalu kelihatan. Dia hanya ketolong mencetak gol akhir. Diogo Dalot lewat asis dari Rasmus Højlund tadi. Selebihnya nggak kelihatan, terutama di sepertiga akhir. Justru yang paling menonjol itu Petr Dorgu sebagai wingback kiri. Luar biasa Petr Dorgu ini ya. Kalau aku melihat kepercayaan dirinya sudah mulai meningkat. Secara gameplay dia sudah mulai nyetel, lebih bagus lagi. Chemistry-nya dengan antar pemain lebih dapat. Passing-passing progresinya juga bagus. Terus ketika berada di sepertiga akhir, dia seringkali menciptakan peluang-peluang berbahaya. Dan ini yang aku lihat dari Petr Dorgu ya. Ketika sebelumnya dia terkena kartu merah ya, di laga tadi dia memberikan kartu merah bagi pihak lawan. Nggak cuma kartu merah, ada beberapa kartu kuning juga kalau nggak salah. Karena kelihayan dari Petr Dorgu dalam mengolah bola di sepertiga akhir. Jadi memang luar biasa Petr Dorgu ini teman-teman. Menurutku ini secara perlahan dia sudah mulai improve, sudah mulai menunjukkan progres dan kepercayaan dirinya sudah mulai meningkat bersama Manchester United, dan aku berharap di laga-laga berikutnya Petr Dorgu bisa lebih menunjukkan lagi kualitasnya dan memberikan yang terbaik bagi Manchester United secara konsisten. Selanjutnya kalau kita melihat duet gelandang tengah antara Bruno Fernandes dan Casemiro, wah ini luar biasa ya. Recovery area dari Casemiro luar biasa menurutku. Beberapa kali dia juga memutus aliran bola dari Real Sociedad dan dia sangat solid menurutku di lini tengah. Bruno Fernandes pun demikian. Selain dia mencetak hat-trick di laga tadi, menurutku peran Bruno Fernandes juga luar biasa. Dia selalu menjadi pemain yang bekerja keras untuk berusaha memenangkan pertandingan. Dan menurutku Bruno Fernandes adalah man of the match di laga tadi. Dan mencetak hat-trick menurutku ya meskipun 2 penalti ya, tapi penalti itu menurutku penalti yang layak gitu loh. Dan Bruno juga mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya selama ini. Dan yang terakhir kalau kita melihat di lini serang, nah sebetulnya di lini serang ini enggak jelek-jelek banget ya di laga tadi. Para pemain ini memiliki perannya masing-masing. Kita lihat dari Alejandro Garnacho. Menurutku Alejandro Garnacho bagus ya di pertandingan tadi. Meskipun ada beberapa peluang yang masih belum maksimal dan ya belum klinis saja di dalam kotak penalti gitu loh. Terus Joshua Zirkzee. Nah, Joshua Zirkzee ini menurutku secara gameplay ya, dia sangat enak ditonton teman-teman. Kalau teman-teman melihat pertandingan secara keseluruhan ya, dribblenya, passing-passingnya, ya, body balance-nya ketika dalam penguasaan bola luar biasa hebat. Dan nyaman gitu loh kalau kita menonton permainan dari Joshua Zirkzee gitu loh. Gocek-gocekannya keren gitu loh.
Asli enak Joshua Zirkzee. Dia menunjukkan kalau ya dia masih bisa lebih baik lagi secara kualitas gitu loh. Dan sangat layak diapresiasi Zirkzee. Dan yang terakhir Rasmus Højlund menurutku ya. Højlund ini di laga tadi berupaya sangat keras ya untuk berusaha mencetak gol. Meskipun beberapa shotnya ini ya tipis-tipis lah dari tiang gawang dan ya belum begitu maksimal aja gitu loh. Dan beberapa kali dia merasa frustrasi karena masih belum bisa mencetak gol. Dan di menjelang akhir babak kedua ada beberapa momen ketika dia akan melakukan shot tapi kayak kurang percaya diri ya, kayak kepercayaan dirinya mulai menurun dan sedikit ragu, akhirnya dia lebih memilih passing ke rekan setimnya Patrick Dorgu kalau nggak salah, tapi akhirnya passing lagi ke Højlund dan dia akhirnya meskipun tidak mencetak gol tapi memberikan kontribusi assist bagi Diogo Dalot di laga tadi, luar biasa ya. Meskipun belum gol tapi paling nggak dia memberikan kontribusi assist, nggak apa-apa lah. Semoga di pertandingan berikutnya itu bisa menjadi modal bagi Rasmus Højlund untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mencetak gol bagi lawan Manchester United berikutnya. Secara keseluruhan performa dari para pemain Manchester United tampil luar biasa hebat. Tidak ada blunder-blunder fatal dari para pemain, secara keseluruhan tampil solid, chemistry antar pemain sudah mulai kebentuk dan inilah yang kita harapkan sebagai fans Manchester United. Lalu untuk pergantian pemain seperti Toby Collier dan Christian Eriksen itu sepertinya hanya untuk menjaga ritme permainan ya, karena menjelang akhir babak kedua Manchester United sudah unggul dari sisi skor, akhirnya ya perlu adanya pergantian pemain. Meskipun di laga tadi menurutku yang cukup disayangkan Manuel Ugarte tidak tampil ya, tapi hal itu tidak menjadi masalah karena Casemiro pun tampil solid selama dia diberikan kesempatan untuk menjalani pertandingan tadi. Keren lho, sumpah keren wis. Aku bangga pokoknya delok pertandingan mau wis seneng tok pokoknya. Nah, sekarang mari kita melihat performa dari Manchester United dari sisi statistik. Ini juga menarik teman-teman kalau kita lihat berdasarkan statistik. Karena apa? Karena selama 90 menit ya, Manchester United itu kan sangat mendominasi jalannya pertandingan dengan 60% penguasaan bola. Ini menunjukkan bahwa ya para pemain Manchester United tampil sangat nyaman di laga tadi. Meskipun 10-20 menit awal tempo permainan, intensitas permainan sangat tinggi, tapi Manchester United tidak goyah. Manchester United bisa menjaga ritmenya dan tetap memberikan perlawanan. Dan itu terbukti. Manchester United pada akhirnya unggul dari semua sisi. Di sini bisa kita lihat ya, di pertandingan tadi Manchester United melakukan 25 shot. Ini hal yang jarang terjadi bagi Manchester United. 25 shot dan 10 yang on target. Itu menunjukkan bahwa ya, ketika berada di sepertiga akhir, Manchester United bisa menciptakan banyak peluang. Bahkan 10 shot yang on target itu menunjukkan bahwa ya mulai ada progres. Bahkan progresnya pun luar biasa hebat gitu loh kalau kita bandingkan dengan pertandingan terakhir. Kalau kita bandingkan dengan leg pertama ketika berada di Spanyol kemarin saat melawan Real Sociedad. Ini menunjukkan ya Manchester United sangat ingin meraih kemenangan, determinasinya sangat tinggi. Selanjutnya ada 2 penyelamatan kiper dari Andre Onana dan 6 penyelamatan kiper dari Real Sociedad. Itu menunjukkan bahwa ya beberapa shot dari para pemain Manchester United memang cukup berbahaya ya. Nah, yang paling aku soroti di laga tadi yaitu cukup banyak kartu kuning, terutama bagi Real Sociedad, sampai akhirnya ada satu pemain yang memperoleh kartu merah. Tapi menurutku kartu merah itu ya cukup layak diberikan ya, karena sebetulnya ya kalau tidak ada sentuhan dari pemain Real Sociedad, itu peluang untuk golnya sangat tinggi karena Patrick Dorgu itu sudah dalam posisi bagus. Umpan dari Alejandro Garnacho kalau nggak salah itu kan lewat skema counter attack ya, dan pemain yang terkena kartu merah itu menjadi pemain terakhir. Akhirnya ya mau nggak mau ketika ada sentuhan dan cukup
disayangkan juga ya akhirnya mendapatkan kartu merah, tapi mau bagaimanapun di laga tadi memang cukup banyak kartu kuning yang diberikan oleh pihak wasit, dan aku sendiri tidak menduga ya 3 gol di laga tadi dicetak lewat adu penalti. Itu yang aku nggak nyangka lur. Wih, di menit 10, aduh, Manchester United kebobolan. Nah, biasanya kalau Manchester United kebobolan itu aku selalu tergerak untuk ingin tahu bagaimana caranya Manchester United bisa menyamakan kedudukan lalu bisa membalikkan keadaan. Akhirnya tidak butuh waktu lama, di menit ke-16 Manchester United mendapatkan tendangan penalti ya ketika Rasmus Højlund dilanggar ya oleh pemain Real Sociedad. Baru setelah itu skor 1-1 sampai akhir pertandingan, dan di babak kedua mendapatkan penalti lagi ya. Menurutku itu masih layak ya, dan tetap ada sentuhan-sentuhan yang sensitif yang mengakibatkan itu menjadi sebuah pelanggaran. Baru menjelang akhir babak kedua menit ke-85 ya, 85 atau 87 gitu, Bruno Fernandes mencetak gol ketiganya yang menjadikan ia hat-trick dan ditutup dengan gol dari Diogo Dalot. Jadi di laga tadi ya, para pemain Portugal ini berpesta gol di Old Trafford. Ya, Bruno Fernandes dan Diogo Dalot. Tapi secara keseluruhan menurutku ini sebuah momentum yang luar biasa hebat bagi Manchester United, dan aku berharap di kompetisi Europa League ini otomatis Manchester United kan lolos di babak 8 besar dan akan bertemu Olympique Lyon. Aku berharap ketika bertemu Lyon ini Manchester United bisa tampil impresif seperti ini, bisa tampil tenang, solid, dan tampil berbahaya. Nah, karena kalau kita melihat Olympique Lyon ini menurutku bukan lawan yang mudah juga. Kita tidak bisa meremehkan siapapun pemainnya, karena apapun bisa terjadi di dalam sepak bola. Tapi kalau misalkan Manchester United tampil bagus seperti ini secara konsisten di kompetisi Europa League, menurutku peluang untuk juara itu masih ada. Tapi tetap aku pribadi sebagai fans tidak mau sesumbar, karena ya konsistensi itu hal yang masih sulit dijalani oleh para pemain Manchester United. Tapi terlepas hal itu semua, di hari yang menyenangkan ini, Jumat berkah ya, Mubarak United layak untuk meraih kemenangan, dan kita semua layak untuk mendapatkan hasil yang membahagiakan ini teman-teman. Ini kita akan menjalani puasa di hari Jumat yang sangat semangat. Apapun yang terjadi nggak masalah, karena kita sudah memiliki modal kepercayaan diri, modal mood yang bagus berkat kemenangan telak Manchester United dengan skor akhir 4-1. Luar biasa sekali, luar biasa. Selamat kepada Manchester United, dan selamat kita semua full senyum sampai akhir pekan. Oke, mungkin itu dulu review singkat yang penuh gairah, penuh kepercayaan diri, dan full senyum dari kita semua sebagai fans Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita senang-senang bersama di hari yang berkah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.